Hai, pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja, yang merupakan salah satu elemen dari mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Video ini akan terbagi menjadi dua video. Yang pertama adalah video tentang pemahaman proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta penjelasan detail tentang tahapan fungsi manajemen. Sedangkan video yang kedua akan membahas tentang pengenalan rantai pasok atau supply chain dalam layanan barang berbasis K3 industri dan 5R. Capaian pembelajaran kali ini adalah, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, tahapan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam lingkup pekerjaan kantor, serta pengenalan rantai pasok atau supply chain dalam layanan pengelolaan barang berbasis K3 industri dan 5R. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan teknik perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam penerapannya, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja seluruh bisnis. Proses bisnis di dunia kerja meliputi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah memberikan layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Proses layanan bisnis menggunakan asas sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentralisasi. Mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis berfungsi untuk menumbuhkan kebanggaan pada peserta didik terhadap keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam konteks operasional perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa layanan bisnis dan administrasi perkantoran dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan layanan yang dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pelanggan. Proses bisnis manajemen perkantoran mencakup berbagai aktivitas, termasuk administrasi kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen fasilitas, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Setiap aktivitas ini memiliki peran penting dalam menjaga keberhasilan organisasi dan memastikan bahwa operasi bisnis berjalan dengan lancar. Layanan bisnis juga menjadi bagian penting dari proses bisnis manajemen perkantoran. Layanan bisnis meliputi berbagai layanan seperti layanan pelanggan, layanan teknologi informasi, layanan keuangan, dan layanan administratif. Tujuan utama dari layanan bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang baik dalam melakukan bisnis dengan organisasi. Dalam dunia kerja, proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis menjadi sangat penting karena mereka memainkan peran vital dalam menjaga efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Jika organisasi tidak dapat melaksanakan proses bisnis dengan baik, maka dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan dan memelihara proses bisnis dan layanan bisnis yang efektif dan efisien untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Pemahaman proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis juga merupakan seni dalam merencanakan, mengatur, merancang, mengendalikan karyawan, dan mengatur kegiatan untuk mencapai misi, visi, dan tujuan perusahaan. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis melibatkan berbagai tanggung jawab, termasuk pengaturan anggaran dan komunikasi internal, pembangunan lingkungan yang hangat dan nyaman, penyambutan pengunjung dan karyawan baru,
perolehan alat tulis, dan pengaturan jadwal. Dengan menerapkan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kinerja seluruh bisnis akan berjalan lebih efisien dan efektif. Pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan penekanan dari masing-masing ahli. Berikut adalah pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis menurut beberapa ahli: Gibson, Ivancevich, and Donnelly dalam buku Organizations, Behavior, Structure, Processes 2009, menyatakan bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam operasional bisnis serta pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam buku Management 2017 mengemukakan bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan kegiatan, dan mencapai tujuan perusahaan. Richard L. Duff dalam buku Management 2018 menyatakan bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola operasional bisnis, mengkoordinasikan sumber daya, dan mencapai tujuan perusahaan. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah suatu bidang yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan administratif dan operasional dalam suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan operasional bisnis, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan perusahaan. Kemudian apa perbedaan antara manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah dua konsep yang berbeda. Manajemen perkantoran adalah pekerjaan yang berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kondisi kerja di dalam kantor. Manajemen ini melibatkan berbagai tanggung jawab, termasuk pengaturan anggaran dan komunikasi internal, pembangunan lingkungan yang hangat dan nyaman, penyambutan pengunjung dan karyawan baru, perolehan alat tulis, dan lain-lain. Fokus utama dari manajemen perkantoran adalah efisiensi kantor dan semua aspek yang menjadi faktor dalam kinerja kerja kantor yang efektif. Manajemen perkantoran melibatkan koordinasi kegiatan kantor dan membantu menjaga kepuasan karyawan. Sementara itu, layanan bisnis adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Layanan bisnis dapat berupa layanan keuangan, layanan teknologi informasi, layanan konsultasi, dan lain-lain. Layanan bisnis bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Dalam konteks perbedaan antara manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dapat dikatakan bahwa manajemen perkantoran lebih berfokus pada pengelolaan internal kantor, sedangkan layanan bisnis lebih berfokus pada pelayanan kepada pelanggan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun fokus dan cara kerjanya berbeda. Manajemen perkantoran berfokus pada pengaturan internal kantor, sedangkan layanan bisnis berfokus pada memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Scarlett istirahat dulu ya, ganti Emma yang menjelaskan. Fungsi dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan panduan, saran, dan pesanan dalam bisnis serta meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kondisi kerja di dalam kantor. Selain itu, manajemen perkantoran dan layanan bisnis juga melibatkan pengaturan anggaran dan komunikasi internal, pembangunan lingkungan yang hangat dan nyaman, penyambutan pengunjung dan karyawan baru, perolehan alat tulis, dan pengaturan jadwal. Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kinerja seluruh bisnis akan berjalan lebih efisien dan efektif. Fungsi perencanaan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi utama dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
Fungsi ini melibatkan proses merencanakan dan menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan melibatkan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana kerja yang detail untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia bisnis, fungsi perencanaan menjadi sangat penting karena ia memungkinkan perusahaan untuk memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan pasar, serta mengembangkan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh dari fungsi perencanaan dalam bisnis dapat berupa 1. Perencanaan strategis. Perusahaan merencanakan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, perusahaan teknologi dapat merencanakan untuk memperluas pasar internasionalnya dalam 5 tahun ke depan. 2. Perencanaan operasional. Perusahaan merencanakan tindakan konkret untuk mencapai tujuan jangka pendek. Misalnya, perusahaan retail merencanakan untuk memperkenalkan program diskon untuk menarik pelanggan baru. 3. Perencanaan keuangan. Perusahaan merencanakan pengelolaan sumber daya keuangan. Misalnya, perusahaan merencanakan penghematan biaya, investasi, dan pengelolaan hutang piutang. Dalam lingkungan perkantoran, fungsi perencanaan membantu dalam merencanakan tugas dan kewajiban yang akan dilakukan oleh staf, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Contoh dari fungsi perencanaan dalam perkantoran bisa berupa 1. Perencanaan tugas. Manajer merencanakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh staf dan menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. 2. Perencanaan jadwal. Manajer merencanakan jadwal kerja untuk setiap staf untuk memastikan bahwa setiap staf bekerja pada saat yang tepat dan memenuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan. 3. Perencanaan anggaran. Manajer merencanakan pengelolaan anggaran dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memastikan bahwa semua kebutuhan perkantoran terpenuhi. Dalam kedua contoh yang telah dijelaskan, fungsi perencanaan sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk mengembangkan rencana dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fungsi pengorganisasian dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah proses pengaturan dan pengelompokan sumber daya organisasi, seperti tenaga kerja, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi ini juga melibatkan pembuatan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan pengaturan hubungan antara anggota organisasi. Contoh pengorganisasian dalam dunia bisnis dan perkantoran adalah pembuatan struktur organisasi dan penentuan bagaimana tugas dan tanggung jawab akan dibagi di antara karyawan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan besar, fungsi pengorganisasian akan menentukan divisi mana yang akan memegang tanggung jawab untuk produk tertentu, dan bagaimana hubungan antara divisi-divisi tersebut akan diatur. Proses ini akan membantu meningkatkan efektivitas organisasi dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal dan bahwa setiap anggota organisasi memahami perannya dan tanggung jawabnya. Selain itu, pengorganisasian juga berkaitan dengan manajemen layanan bisnis. Misalnya, dalam sebuah bank, fungsi pengorganisasian akan menentukan bagaimana layanan pelanggan akan dikelola dan diatur. Bank dapat membagi tugas dan tanggung jawab di antara karyawan dan divisi dengan cara yang efisien dan efektif sehingga setiap karyawan memiliki peran yang jelas dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian sangat penting dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Proses ini membantu organisasi mengelola sumber daya mereka dengan cara yang optimal dan memastikan bahwa setiap karyawan memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengarahan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fungsi pengarahan dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.
Fungsi pengarahan ini meliputi beberapa aktivitas seperti pemberian tugas, penugasan wewenang, pemberian otoritas, memberikan arahan, dan mengawasi pelaksanaan tugas. Contoh pengarahan dalam dunia bisnis dan perkantoran adalah ketika seorang manajer memberikan arahan kepada timnya tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dalam situasi ini, manajer harus memberikan arahan yang jelas dan spesifik sehingga karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan tepat. Selain itu, manajer juga harus memberikan wewenang dan otoritas yang diperlukan kepada karyawan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain memberikan arahan, fungsi pengarahan juga melibatkan pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik. Contoh pengawasan dalam dunia bisnis dan perkantoran adalah ketika seorang supervisor melakukan monitoring terhadap kinerja karyawan untuk memastikan bahwa tugas telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ada masalah atau ketidaksesuaian, supervisor dapat memberikan umpan balik dan memberikan arahan yang tepat agar karyawan dapat melakukan koreksi dan memperbaiki kinerja mereka. Dengan melakukan fungsi pengarahan yang baik, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Karyawan juga dapat merasa lebih termotivasi dan terarah dalam melakukan tugas mereka, karena mereka memiliki arahan dan bimbingan yang jelas dari manajemen. Fungsi pengendalian dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fungsi pengendalian dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasi bisnis dilakukan dengan efektif dan efisien. Fungsi ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan koreksi terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan. Contoh dalam dunia bisnis dan perkantoran adalah ketika sebuah perusahaan mengembangkan sebuah strategi pemasaran untuk produk baru yang akan diluncurkan. Dalam rangka untuk memastikan kesuksesan dari strategi ini, manajemen perlu melakukan fungsi pengendalian seperti 1. Pemantauan. Manajemen perlu memantau pelaksanaan strategi pemasaran secara rutin, termasuk penggunaan media sosial dan iklan, serta menganalisis data penjualan untuk memastikan bahwa strategi ini berjalan dengan efektif. 2. Evaluasi. Manajemen perlu mengevaluasi apakah strategi ini telah mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Jika tidak, maka perlu dievaluasi mengapa dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. 3. Koreksi. Jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam strategi pemasaran, manajemen perlu mengambil tindakan korektif untuk memperbaikinya. Misalnya, mereka dapat melakukan penyesuaian dalam strategi iklan atau memperbaiki kualitas produk. Dengan melakukan fungsi pengendalian dengan baik, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat memastikan bahwa operasi bisnis berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Ini dapat membantu perusahaan menjadi lebih sukses dalam persaingan bisnis yang sengit dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan. Selamat belajar, dan nantikan video selanjutnya tentang pengenalan rantai pasok atau supply chain dalam layanan barang berbasis K3 Industri dan 5R. Sampai jumpa.